dunia politik Indonesia jarang sekali tenang, dan peristiwa baru-baru ini kembali membuat Presiden Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, menjadi pusat perhatian. Kali ini, kontroversinya berkisar pada keabsahan kredensial akademiknya, khususnya ijazah universitasnya, yang sedang diteliti dengan saksama. Meskipun ini bukan pertama kalinya tuduhan semacam itu muncul, situasi saat ini telah mengalami perkembangan baru dan kompleks, dengan munculnya tuduhan ujaran kebencian dari kedua belah pihak yang berselisih, yang menambah lapisan ketegangan dan konflik. Inti masalahnya terletak pada gugatan yang diajukan oleh Muhammad Taufik, yang mengklaim bahwa ijazah Presiden Jokowi tidak asli, sebuah klaim yang telah mengejutkan dunia politik. Gugatan hukum ini telah memicu perdebatan sengit, memecah belah opini publik, dan menimbulkan pertanyaan tentang bukti yang diajukan, serta motif di balik gugatan tersebut. Masyarakat dibuat bertanya-tanya siapa yang harus dipercaya. Namun, narasinya berubah secara tak terduga ketika pengacara Asri Purwanti mengajukan pengaduan terhadap Taufik, menuduhnya mendalangi kampanye ujaran kebencian, yang semakin memperumit situasi yang sudah rumit. Purwanti menuduh bahwa Taufik bersama dengan individu dan pengguna media sosial lainnya melancarkan kampanye hitam terhadapnya, didorong oleh dendam pribadi, yang justru memperkeruh kontroversi. Jaringan tuduhan dan sanggahan yang rumit ini menuntut pemeriksaan yang cermat, karena publik dan media berusaha memisahkan kebenaran dari kebisingan. Tuduhan terhadap ijazah Presiden Jokowi, klaim ujaran kebencian berikutnya, dan investigasi polisi yang sedang berlangsung, semuanya menimbulkan pertanyaan kritis tentang kebenaran, keadilan, dan penggunaan kebebasan berbicara yang bertanggung jawab di era digital. Hasil dari perselisihan ini dapat memiliki implikasi yang luas bagi politik dan masyarakat Indonesia. Inti dari drama yang sedang berlangsung ini terletak pada tantangan hukum yang tampaknya sederhana, tetapi implikasinya luas dan kompleks. Muhammad Taufik, penggugat dalam kasus ini, secara langsung mempertanyakan keaslian ijazah Universitas Presiden Jokowi, yang menimbulkan keheranan di seluruh negeri. Gugatan yang diajukan ke Sistem Pengadilan Indonesia secara khusus menuduh bahwa ijazah yang diajukan oleh Jokowi sebagai bukti kualifikasi akademiknya adalah palsu, sebuah klaim yang telah mengejutkan kalangan politik. Klaim yang berani ini menyerang kredibilitas Jokowi, yang berpotensi merusak citra publik dan kedudukan politiknya, dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas pemerintahannya. Meskipun detail gugatan tersebut sebagian besar masih dirahasiakan, tindakan menentang kredensial akademik presiden yang sedang menjabat merupakan perkembangan yang signifikan yang dapat memiliki dampak jangka panjang. Pengajuan gugatan tersebut mau tidak mau memicu perdebatan publik yang meluas, dengan pendapat yang sangat terbagi atas masalah tersebut, mencerminkan sifat politik kontemporer yang terpolarisasi. Beberapa orang memandangnya sebagai upaya yang sah untuk mencari kebenaran dan akuntabilitas, meminta pertanggungjawaban jabatan tertinggi negara dengan pengawasan yang ketat, sebuah langkah penting dalam masyarakat demokratis. Namun, yang lain melihatnya sebagai taktik bermotif politik yang dirancang untuk menodai reputasi Jokowi dan merusak pemerintahannya, sebuah langkah yang dapat mengguncang stabilitas lanskap politik. Hasil gugatan tersebut bergantung pada bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dengan masing-masing pihak bersiap untuk mengajukan kasus mereka di pengadilan. Taufik memikul beban pembuktian, perlu memberikan bukti yang meyakinkan dan dapat diverifikasi untuk mendukung klaim pemalsuannya. Sebuah tugas yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tugas ini tidak diragukan lagi menantang, mengingat taruhannya yang tinggi dan pengawasan seputar tuduhan terhadap presiden yang sedang menjabat, menjadikan setiap bukti sangat penting. Terlepas dari putusan akhir gugatan tersebut, keberadaannya telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada politik Indonesia, memicu percakapan dan perdebatan. Ini telah memicu percakapan nasional tentang transparansi, akuntabilitas, dan pentingnya memverifikasi informasi, terutama di era misinformasi digital, di mana fakta dapat dengan mudah diputarbalikkan. Ketika gugatan yang mempertanyakan ijazah Presiden Jokowi mengguncang masyarakat Indonesia, muncul lapisan kerumitan baru, menambah bara dalam api diskursus publik yang sudah berkobar. Pengacara Asri Purwanti, tokoh kunci dalam drama yang sedang berlangsung ini, mengajukan pengaduan resmi ke Kepolisian Kota Solo,
menuduh Muhammad Taufik mendalangi kampanye ujaran kebencian terhadap dirinya. Tuduhan balik ini mengubah narasi dari fokus tunggal pada kredensial akademik Jokowi menjadi jaring kusut tuduhan, sanggahan, dan dendam pribadi. Purwanti menuduh bahwa Taufik, bersama dengan individu lain dan pengguna media sosial, melancarkan serangan terkoordinasi terhadap reputasinya, menggunakan bahasa yang merendahkan, menyebarkan kebohongan, dan memicu permusuhan terhadapnya. Dia mengklaim bahwa pelecehan online ini bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi kampanye terarah yang didorong oleh niat jahat, yang dirancang untuk merusak kredibilitas dan kedudukan profesionalnya. Inti dari pengaduan Purwanti terletak pada pernyataannya bahwa tindakan Taufik dimotivasi oleh balas dendam. Dia mengklaim bahwa tindakan hukumnya sebelumnya terhadap pengacara lain yang diduga rekan Taufik memicu serangan balasan ini, menunjukkan dendam pribadi yang lebih dalam dan lebih personal yang sedang dimainkan. Klaim ini menunjukkan bahwa tuduhan ujaran kebencian terkait dengan keluhan pribadi dan persaingan profesional menambah lapisan kerumitan lain pada situasi yang sudah rumit. Keputusan Purwanti untuk mengajukan pengaduan resmi ke polisi meningkatkan taruhannya secara signifikan. Ini mengubah perselisihan yang berpotensi pribadi menjadi pertempuran hukum publik yang mengharuskan polisi untuk menyelidiki kebenaran klaimnya dan menentukan apakah ada hukum yang dilanggar. Hasil penyelidikan ini dapat memiliki konsekuensi yang luas, berpotensi mengarah pada tuntutan pidana, dan semakin memicu siklus tuduhan dan sanggahan, menjadikannya kasus penting dalam ranah pencemaran nama baik digital dan dendam pribadi. Tuduhan Asri Purwanti tentang kampanye ujaran kebencian yang dipelopori oleh Muhammad Taufik telah menambah tingkat intensitas baru dalam saga yang sedang berlangsung seputar ijazah Presiden Jokowi. Dia mengaku menjadi sasaran pelecehan online yang tanpa henti, dihujani hinaan, ancaman, dan pernyataan yang mencemarkan nama baik di berbagai platform media sosial. Kampanye yang dituduhkan ini, menurutnya, bukan hanya sekadar mengungkapkan pandangan yang berlawanan, tetapi merupakan upaya yang disengaja dan jahat untuk membungkamnya dan merusak reputasinya. Inti dari tuduhan Purwanti adalah contoh spesifik dari pelecehan online. Dia menunjukkan komentar yang merendahkan tentang karakternya, cerita-cerita palsu yang bertujuan mendiskreditkan reputasi profesionalnya, dan bahkan ancaman kekerasan fisik. Serangan-serangan yang dituduhkan ini, menurutnya, sering diperkuat oleh algoritma media sosial dan dibagikan secara luas, menciptakan lingkungan online yang tidak ramah, yang menyebabkan tekanan emosional dan kerugian profesional yang signifikan. Keputusan Purwanti untuk mengungkapkan pengalamannya kepada publik menyoroti meningkatnya kekhawatiran seputar ujaran kebencian online dan dampaknya di dunia nyata. Meskipun internet menawarkan platform yang kuat untuk kebebasan berekspresi, internet juga dapat dijadikan senjata untuk menyebarkan informasi yang salah, memicu kebencian, dan membungkam suara-suara yang berbeda pendapat. Menelusuri labirin hukum memang bisa cukup menantang. Memahami detail rumit dari hukum dan peraturan sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan menghindari jebakan. Baik Anda seorang pemilik bisnis, karyawan, atau hanya warga negara biasa, mengetahui hak dan kewajiban Anda sangatlah penting. Mari kita selami kerumitannya dan temukan jalan keluar dari labirin ini bersama-sama. Latar belakang pendidikan Presiden Jokowi telah menjadi topik perdebatan sejak lama. Pertanyaan-pertanyaan seputar keaslian ijazahnya telah memicu banyak kontroversi. Para kritikus berpendapat bahwa transparansi itu penting, sementara para pendukungnya bersikukuh bahwa tuduhan-tuduhan ini bermotif politik. Ini bukan pertama kalinya Jokowi menghadapi pengawasan seperti ini, dan kemungkinan besar ini bukan yang terakhir. Dalam menghadapi tuduhan ini, ada kebutuhan mendesak untuk kejelasan dan kejujuran. Masyarakat berhak untuk tahu yang sebenarnya, dan ini penting untuk menjaga kepercayaan pada kepemimpinan. Pemerintahan Jokowi harus mengatasi masalah ini secara langsung untuk meyakinkan bangsa. Mengabaikan masalah ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan perpecahan lebih lanjut di antara masyarakat. Menavigasi kebenaran dan keadilan yang rumit ini bukanlah tugas yang mudah. Batasan antara fakta dan fiksi seringkali kabur, terutama dalam ranah politik.
Penting untuk tetap waspada dan kritis, mencari sumber informasi yang kredibel. Hanya melalui upaya kolektif kita dapat berharap untuk mengungkap kebenaran dan meminta pertanggungjawaban mereka yang berkuasa. Sementara badai kontroversi terus berputar, mencari kejelasan menjadi semakin penting. Pencarian kebenaran bukan hanya tentang latar belakang satu individu, tetapi tentang menjaga integritas lembaga-lembaga kita. Di saat seperti ini, transparansi dan akuntabilitas lebih penting daripada sebelumnya. Mari kita berusaha menemukan jawaban dan bergerak maju bersama, lebih kuat dan lebih bersatu.